Shut up and sit down. Sekali lagi kita tegaskan di sini bahwa kami men-take down adanya itu semuanya mohon maaf kok virus videonya Ustadz Yusuf Mansur, karena kami melihat secara zahirnya beliau punya itikat baik. Kalau dia membaca itu, kenapa dia nggak menawarkan balik? Ustadz, mending uangnya buat ex karyawan yang sedang menuntut. Itu akan menjadi solusi buat Pak Jaman itu sendiri daripada buat dia gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Teman-teman, lagi ramai ya tentang Benteng Aqidah, yang mungkin banyak orang yang menyangka bahwasanya Benteng Aqidah itu ya Ustadz Fahmi itu ya, kalau nggak salah, dianggap masuk angin atau ya menerima sesuatu. Oke, saya disclaimer dulu, saya nggak sedang menuduh Ustadz tersebut atau Benteng Aqidah menerima sesuatu dari pihak lain, maupun dari temennya Pak Yusuf Mansur atau Pak Jaman, ataupun dari Pak Jaman itu sendiri. Saya nggak sedang menuduh. Saya hanya dalam konteks ini itu berbicara tentang keilmuan yang mungkin perlu ya sedikit ya kritikan atau saran gitu, atau tentang pandangan gitu, pandangan Ustadz tersebut ya. Saya nggak tahu nama lengkapnya siapa, jadi saya nggak mau menyebutkan karena nggak tahu. Secara pribadi saya belum pernah ketemu, tapi terus terang secara pribadi banyak ilmu yang terkadang saya juga ambil dari beliau, karena untuk urusan akidah emang menurut saya ilmu beliau cukup mumpuni. Nah, cuma apakah yang menurut ya Ustadz tersebut bahwasanya akidah itu soal teks atau konteks itu saja? Nah, itu yang perlu mungkin saya sedikit sedikit memberi masukan sih, kayaknya terlalu tinggi ya. Mungkin memberi pendapat aja. Soal diterima atau tidak diterima ya itu urusan beliau ya. Nah, hal ini berkaitan juga dengan saya sendiri ya, yang mungkin ada teman-teman yang bertanya ya. Jadi mungkin ada komentar atau teman-teman yang bertanya di luar komentar juga, jangan sampai masuk angin gitu ya. Oke, saya bacakan ini, ada satu komentar yang saya ambil. Saya jarang sekali ngambil komentar, walaupun saya rata-rata itu baca komentar tersebut ya. Nah, itu saya selalu dikasih love bahkan ya gitu, tanda cinta dari saya. Itu berarti saya membaca. Oke, teman-teman, ini aja dari Wafiro. Assalamualaikum Bang Di, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nggak masuk angin kayak konten-konten yang lain. Oke, karena ini sangat menyindir ya menurut saya, menyindir Benteng Aqidah. Jadi saya perlu melihat konten klarifikasi dari Ustadz tersebut. Oke, kita akan lihat konten tersebut. Maaf ya, karena saya harus ngambil bagian yang terpenting dari konten itu. Kurang lebih bagian yang terpenting itu seperti ini. Kita lihat videonya ya, check it out. Saya sampaikan sekali lagi, ketika Anda mengatakan saya menerima ini, bantuan ini, mohon maaf, betul terpaksa kami buka. Sebelumnya juga ada dari orang-orang mereka menawarkan ini modelnya seperti ini, buat pondok seperti ini. Ada, alhamdulillah kami tidak lanjuti, tidak. Kemudian secara terang-terangan beliau untuk saat ini beliau sebenarnya mempunyai itikat baik, mau membantu pesantren, sebenarnya ini sudah bagus. Kita menilai zahirnya. Kalau hatinya beliau apa, Allah alam, itu serahkan kepada Allah. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkum bis-sarair. Kita yang mempunyai hak prerogatif, yaitu tentang bagaimana menilai zahirnya saja. Ini kalau tidak percaya, dan mohon maaf terpaksa kami buka di publik karena supaya tidak terjadi fitnah. Jadi ketika kita ditawari oleh beliau bagaimana kebutuhan pesantren Ustadz, kami hanya butuh doa. Sekali lagi, kami hanya butuh doa. Itu saja. Anda bisa lihat ini. Oke, baik. Ini soal penilaian dohir ya. Ya, ini dia salah satu yang mungkin menurut saya perlu dikasih pendapat ya. Pendapat saya soal diterima atau tidak ya itu kembali kepada beliau. Jadi begini, soal menurut
soal berhusnudon beranggapan bahwasanya beritikat baik akan memberikan bantuan gitu kepada pesantren beliau dari tanda kutip ya Pak Yusuf Mansur itu, menurut saya justru ini menjadi tanda tanya sangat kental gitu ya, tanda tangannya yang sangat banyak sekali gitu. Kalau kalian teman-teman mau lihat film kartun ya tanda tanyanya banyak sekali gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Seharusnya ya saya nggak tahu apakah literasinya yang kurang, atau dia kurang melihat YouTube, atau dia kurang membaca berita. Kalau seperti itu mungkin bisa jadi dia nggak tahu gitu. Tapi kalaupun dia sudah mengomentari Pak Jaman ini, menurut saya harusnya dia mencari literasi yang lebih banyak, cari tahu gitu ya tentang Pak Jaman ini lebih banyak gitu, tentang ya sebab akibat muncul seperti ini, atau sebab lain gitu ya, atau tentang hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan beliau. Yang jelas, sebelum kita memberikan pendapat sesuatu terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengan orang lain, alangkah lebih baiknya kita itu mencari data dulu, mencari literatur dulu terhadap sesuatu yang akan kita ungkapkan. Oke, jadi saya katakan saya penuh tanda tanya nih. Kalau misalkan Pak Yusuf Mansur dalam tanda kutip ya, walaupun aslinya Pak Jaman, dalam tanda kutip ya, ini suaminya Bu Siti Maimunah ini dianggap beritikat baik karena mau membantu pesantren walaupun tidak diterima dengan baik hati gitu, menolak dengan baik hati, cukup dengan doa. Oke, intinya mungkin menurut saya literasinya yang kurang, atau ya seperti itulah kurang lebih. Karena apa? Karena kalau misalkan melihat berita secara banyak gitu ya di media online, bahwasanya Yusuf Mansur itu tidak mau membayar karyawannya, tidak mau membayar ya karyawannya karena udah bertahun-tahun nih tidak mau membayar. Dan setelah adanya laporan ke Disnaker Bandung ya, jadi mau membayar tapi tahun depan bulan Maret gitu, dan dicicil selama 6 bulan gitu kan. Apa ya, dalam tanda kutip kan ini buat bantu dia, menawarkan gitu, butuh apa ya, kalau butuh pesantren apa, berarti kan Yusuf Mansur ini punya uang, iya kan? Kalau dia membaca itu, kenapa dia nggak menawarkan balik, Ustadz mending uangnya buat ex karyawan yang sedang menuntut, itu akan menjadi solusi buat Pak Jaman itu sendiri daripada buat dia gitu loh. Kan pesantrennya udah mapan gitu, dalam tanda kutip ya udah mampu lah membiayai diri sendiri, karena masyarakat juga banyak yang membantu. Dan saya yakin teman-teman Indonesia ini banyak yang membantu pesantren beliau gitu, karena beliau juga menurut saya katakan, saya termasuk orang yang kadang menerima masukan pendapat dia tentang akidah. Oke, jadi paham ya yang menjadi pertanyaan saya. Mungkin mohon maaf kepada Pak Ustadz ya, karena saya nggak tahu kurang literasi atau kurang baca berita atau bagaimana. Yang jelas kalau pendapat saya seperti itu, alangkah lebih baiknya kalau misalkan dikasih bantuan sama Bang Jaman, lebih baik beliau menyarankan untuk membayar tuh ex karyawannya, yang udah pasti dulu deh ex karyawan itu yang sudah jelas-jelas mengakui dan jelas-jelas mau membayar, tapi tahun depan bulan Maret itu kan kasihan sekali, udah tergantung-gantung lama sekali. Oke, kita lanjut videonya ya. Maka untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya, dalam kesempatan ini saya akan memutarkan rekaman suara dari orang-orang yang merasa menjadi korban, kemudian merasa tidak diberikan haknya oleh yang bersangkutan dan ditolimi dan lain sebagainya. Namun kami dalam hal ini menyampaikan itu bukan bagian daripada visi misi kami, dan kami tidak terlalu banyak informasi dan tidak terlalu banyak waktu untuk mempelajari apa yang terjadi sebagai kasusnya Ustadz Yusuf Mansur. Kami hanya mempunyai rasa tanggung jawab dan terpanggil ketika adanya kehormatan agama, adanya kehormatan akidah, adanya penyelewengan mulai disebarkan di publik. Kami baru merasa terpanggil di situ. Kalau misalkan soal pribadi, hutang piutang, investasi, apapun namanya, kami belum punya banyak waktu dan kemampuan dan pengetahuan untuk mempelajari itu semuanya. Akan tapi semuanya
kita sekali lagi kita tegaskan di sini bahwa kami men-take down adanya itu semuanya mohon maaf kok virus videonya Ustadz Yusuf Mansur, karena kami melihat secara zahirnya beliau punya itikat baik. Oke teman-teman, jadi secara dohirnya beliau beritikat baik. Intinya ya mungkin menghubungi beliau Pak Ustadz ya, menghubungi Ustadz Pak Jaman ini menghubungi Pak Ustadz, bahwasanya dia mungkin akan klarifikasi atau bagaimana. Ya kalau kalian lihat dari videonya tersebut, bisa lihat di channel Benteng Akidah itu, katanya mau ke Jawa Timur, mau menemui gitu ya, pokoknya intinya seperti itu. Nah itu soal konsep tabayun yang mau dibangun beliau dengan Pak Jaman ya, itu sih terserah ya. Cuma dalam konteks hal yang dikatakan beliau sendiri, bahwasanya awal dia membuat video bukan mengcounter isu ya, lebih fokus pada mengkritik Pak Jaman ini tentang kepergian beliau kepada Habib Umar gitu. Dan pada saat itu sedang didatangi para tamu yang merasa jadi investor. Nah konteksnya adalah dia itu tidak memahami konteks muamalah yang dibangun sama Yusuf Mansur, yaitu tentang investasinya, tentang utang piutangnya. Nah teman-teman, menurut saya memang benar kalau misalkan Ustadz ini mohon maaf ya Pak Ustadz, saya karena nggak tahu nama lengkap aslinya, jadi saya nggak mau menyebutkan namanya, takutnya salah. Oke, jadi menurut saya beliau ini tidak memahami, karena mungkin memang tidak terlalu membaca banyak soal itu. Tapi karena dia mengungkapkan semacam kritik di media sosial, otomatis yang dimana selama ini beliau itu menjadi salah satu rujukan teman-teman mungkin ya dari beberapa YouTube itu menjadi rujukan, dia itu selalu urusan akidah selalu utama. Nah yang jadi masalahnya seperti itu, otomatis teman-teman para ya netizen atau para YouTuber ini menganggap bahwasanya beliau sudah memahami konteks yang dibangun sama Pak Jaman, hal-hal yang dilakukan sama Pak Jaman seperti itu. Nah saya juga perlu kritik nih. Oke, kalau misalkan dia mengakui kurang literatur nggak masalah. Jadi intinya Pak Jaman ini bukan cuma berurusan masalah utang piutang atau masalah tentang muamalah dengan orang lain gitu, tentang investasi, enggak. Jadi konteksnya itu kenapa banyak ulama yang mengkritik, banyak ulama yang ya ibaratnya menyudutkan Pak Jaman ini karena cara berdakwahnya, dimana dia ya tahu sendiri, kalian bisa cek lah, ada yang tunjuk ambil kayak gitulah, pokoknya seperti itulah, banyak sekali semacam seperti itu. Bahkan ke pasar nggak perlu bawa uang, pokoknya itu milik Allah, semacam seperti itu. Memang benar semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, cuma nggak kayak gitu konteks yang dibangun sama Nabi Muhammad seperti itu. Jadi itu juga soal akidah. Nah yang lain ada tentu soal yang katanya soal investasi. Oke, soal investasi itu juga berkaitan dengan PT-PT yang ada yang dikuasai sama Pak Jaman itu atau milik Pak Jaman. Misalkan kayak Paytren itu kan membangun di sana ada konsep MLM. MLM itu yang sampai sekarang sudah MLM yang dibangun oleh Pak Jaman ya, yang dibangun oleh Pak Jaman itu udah jelas bahwasanya ketika menggunakan skema Ponzi itu haram. Harusnya dia juga masuk ke ranah itu. Karena apa? Karena konsep yang dibangun Pak Jaman ini selama ini ya salah satunya itu. Itu apakah termasuk akidah? Iya, termasuk akidah. Berhubungan dengan Islam? Iya. Karena dia membawa syariah di sana. Yusuf Mansur itu menganggap bahwasanya ini MLM syariah, ini Paytren ini syariah, ini syariah bla bla bla, tentunya syariah. Dan itu konsep itu bukan syariah. Kenapa dia nggak masuk ke ranah itu? Makanya dia mengakui bahasanya dia kekurangan literasi. Ya, yang jadi masalah kenapa dia itu mengkritik soal kedatangan Yusuf Mansur pada Habib Umar, sedangkan di rumah sedang didatangi tamu, dalam tanda kutip digeruduk gitu. Nah itu adalah kesalahan beliau. Harusnya beliau itu kalau mau mengkritik seseorang itu ambil dulu datanya, cari datanya dulu seperti itu. Kalau yang merasa nggak berkenan dengan omongan saya, membela ustadz tersebut, ya saya tahu saya punya nomor kontaknya, cuma saya belum pernah menghubungi beliau karena belum ada sesuatu yang emang belum ada waktu untuk misalkan saya menghubungi beliau untuk dalam konteks apa gitu saya menghubungi beliau.
Tapi saya juga nggak perlu bertabayun dengan beliau. Beliau sendiri mengakui bahwasanya dia tidak mau ngasih hal itu. Yaitu dia. Makanya saya nggak mau bersudon dengan beliau, menerima apapun nggak. Saya nggak masuk ke arah sana. Harusnya beliau itu mengklarifikasi dirinya sendiri. Saya nggak masuk ke ranah itu karena bla 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 kayak gitu. Tapi di beliau harusnya nggak perlu men-take down. Kalau dia udah masuk ke ranah sana, ya pertahanan dulu videonya sampai dia ketemu, sampai dia tabayun, baru take down lah video itu. Harusnya seperti itu menurut pendapat saya ya. Sekali lagi, bahwasanya kalau misalkan bertanya jangan sampai masuk angin. Gini saya katakan, saya itu tidak pernah membuka kesempatan baik dari Pak Jaman itu sendiri maupun dari para korban itu sendiri untuk saya manut ke arah mereka gitu, enggak. Adapun misalkan korban yang merasa dekat dengan saya atau teman-teman korban yang pernah berhubungan dengan saya atau orang-orang yang membela korban itu pokoknya mereka memaksa saya untuk melakukan sesuatu, saya nggak akan mau. Karena saya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang saya lakukan dan dengan koridor-koridor hukum yang saya ketahui. Jadi konsepnya bahwasanya saya tidak membuka peluang sedikit pun kepada pihak Pak Jaman maupun kepada pihak korban untuk tidak sesuai koridor hukum yang ada. Jadi kalau saya memberikan video wawancara, saya dengan konteks keilmuan yang saya punya. Kalau saya memberikan bukti tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pak Jaman, itu saya menggunakan bukti yang sesuai dengan koridor hukum yang ada. Semuanya legal. Jadi intinya saya tidak membuka kepada siapapun untuk saya jadi masuk angin gitu. Saya tutup rapat-rapat pintu saya gitu. Jadi kalau saya keluar, saya gunakan koridor hukum. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di sini paham bahwasanya baik kanan maupun kiri saya tidak membuka peluang itu. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan koridor hukum yang baik, saya tidak nurut. Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.